Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NPM 2210166 dari Program Studi Teknik Informatika kelas 4D Reguler Pagi Banjarbaru. Di sini saya akan menampilkan tugas video tutorial pertemuan 3 dan 4 mata kuliah pemrograman berbasis objek 1, yaitu membuat program dan menjelaskan tentang materi metode. Metode ada 3, yaitu metode mutator, asesor, dan konstruktor. Metode adalah urutan instruksi atau perintah yang mengakses data dari objek. Metode konstruktor adalah metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Sifatnya adalah nama konstruktor sama dengan nama kelas, tidak memiliki nilai balik dan tidak boleh ada kata kunci void. Metode mutator adalah metode yang mengubah nilai, bertipe fungsi void, dan memiliki parameter. Sedangkan kebalikannya, metode asesor adalah metode yang tidak dapat merubah nilai dan hanya bisa mengembalikan nilai dengan kata atau perintah return, tidak memiliki parameter, dan tidak boleh bertipe fungsi void. Kemudian selanjutnya saya akan membuat program dengan outputnya seperti ini, yaitu program data gaji karyawan. Selanjutnya saya akan membuat program gaji karyawan. Pertama, jika belum mempunyai project, pilih File, pilih New Project, pilih Java Application, pilih Next, kemudian beri nama projectnya, lalu pilih Finish. Di sini saya akan menggunakan project PBO122110166. Selanjutnya adalah pilih Sound Package, klik kanan, pilih New, pilih Java Package. Lalu beri nama. Saya beri nama dengan video 3. Huruf kecil semua. Lalu klik Enter atau Finish. Kemudian pada video 3 kita akan membuat kelas. Pilih video 3, pilih New, pilih video 3, klik kanan, pilih New, pilih Java Class. Saya akan memberi nama kelasnya adalah karyawan. Setiap kelas diberi nama dengan huruf besar pada awal katanya. Lalu pilih Finish. Kemudian di sini saya akan menghapus dulu komentarnya. Selanjutnya pada publik kelas karyawan saya akan menambahkan atribut. Saya menggunakan tipe data string, penulisan string S-nya besar. Kemudian nama atributnya adalah nama karyawan, titik koma. Kemudian dengan tipe data integer, di sini saya menambahkan atribut posisi, lalu gaji per hari, lalu hari kerja. Titik koma. Selanjutnya, di sini saya akan membuat metode konstruktor, yaitu metode konstruktor adalah metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Sifatnya, nama konstruktor sama dengan nama kelas, tidak memiliki nilai balik, dan tidak boleh ada kata kunci void. Jadi namanya harus sama dengan nama kelas, yaitu metode karyawan. Lalu parameternya adalah, di sini saya membuat string nama, parameternya lalu in posisi, lalu in hari kerja. Ya, selanjutnya baris perintahnya adalah this titik nama karyawan sama dengan nama, kemudian this posisi, this titik posisi sama dengan posisi, lalu this titik hari kerja sama dengan hari kerja.
Jadi, pada metode konstruktor, nama metodenya harus sama dengan nama kelas. Kemudian tidak boleh ada kata kunci void. Ada parameternya itu string, tipe datanya nama parameternya lalu integer, posisi, integer hari kerja. Kata kunci this di sini digunakan pada pembuatan kelas dan digunakan untuk menyatakan objek sekarang. Jadi, nama karyawan sekarang sama dengan nama pada parameter karyawan. Lalu posisi sekarang sama dengan posisi pada parameter posisi. Lalu hari kerjanya yang sekarang diubah menjadi hari kerja pada karyawan. Selanjutnya, saya akan membuat metode mutator. Metode mutator adalah metode pengubah nilai bertipe fungsi void dan memiliki parameter. Di sini metode mutator, mutator. Penulisannya yang pertama harus menggunakan void, lalu nama metodenya yaitu set nama, dan harus memiliki parameter, yaitu saya menggunakan tipe data string dengan nama parameter nama, lalu baris perintahnya adalah this nama karyawan, titik nama karyawan sama dengan nama. Begitu saya akan buat untuk posisi dan hari kerja. Set posisi in posisi lalu nama karyawan di sini adalah hari kerja. Ya, di sini hari kerja. Ini adalah metode mutator. Jadi metode mutator itu metode yang menggunakan tipe void, kemudian mempunyai parameter atau pengubah nilai, di mana dia akan mengubah nilai this nama karyawan sekarang akan diubah sesuai dengan nama yang ada di parameter. Begitu juga untuk set posisi dan set hari kerja. Selanjutnya, saya akan membuat metode assessor. Metode assessor adalah metode yang tidak dapat mengubah nilai dan hanya bisa mengembalikan nilai dengan return, tidak memiliki parameter, tidak boleh bertipe fungsi void. Jadi, metode assessor langsung menggunakan tipe data yaitu string. Nama fungsinya, nama metodenya adalah get nama. Lalu seperti ini, kurung 2 dan kurung ke bawah, di mana di sini tidak mempunyai parameter. Return, kata kuncinya untuk mengembalikan nilai, di sini this titik nama karyawan. Selanjutnya saya akan membuat untuk yang lain in get posisi, return this posisi, lalu in get hari kerja, return this titik hari kerja. Jadi pada metode assessor di sini tidak menggunakan void, langsung tipe data yaitu string, integer, nama metode tanpa parameter. Selanjutnya adalah kata kunci return dan this nama karyawan. Kemudian adalah kata kunci return untuk mengembalikan nilai.
Jadi saat get nama nanti dipanggil, maka yang keluar adalah this nama karyawan atau nama karyawan sekarang. Selanjutnya saya akan membuat metode tanpa return, dan tanpa parameter. Di sini dengan fungsi void, lalu namanya adalah data, nama fungsinya atau nama metodenya adalah data. Seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat tampilan datanya terlebih dulu. Sistem ini nama karyawan akan muncul output nama karyawan yang didapat dari get nama dari metode assessor. Lalu sistem outnya di sini posisi yang didapat dari get posisi. Lalu sistem out ini adalah jumlah hari kerja. Di mana didapat dari ditambah nilainya didapat dari get hari kerja. Saya akan merapikan sedikit. Selanjutnya di sini saya akan membuat percabangan pada get posisi. Get posisi. Set get posisi, switch get posisi. Di sini case satunya, jika get posisi adalah 1, maka gaji per hari sama dengan 50.000. Break get posisi. Lalu case 2 saya akan membuat 3 case, yaitu 1, 2, dan 3. 1 dan 3. 2 dan 3, di mana jika get posisinya adalah 2, gaji per harinya adalah 35.000. Jika 3, gaji per harinya adalah 20.000. Lalu saya akan membuat default. Gaji per hari default adalah per hari sama dengan 0, dan akan muncul tulisan kode posisi salah. Lalu break. Di sini kemudian saya akan membuat output lagi, di mana di sini adalah gaji per hari. Akan muncul tulisan gaji per hari, di mana di sini nilainya akan dapat dari variabel atau dari atribut gaji per hari dari percabangan tersebut. Selanjutnya adalah total gaji, yaitu didapat dari gaji per hari dikali dengan get hari kerja. Jadi total gaji didapat dari gaji per hari yang didapat dari percabangan, kemudian dikalikan dengan fungsi atau metode assessor get hari kerja yang merupakan return this hari kerja atau hari kerja sekarang. Public class karyawan yang pertama atau public class karyawan sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat
Selanjutnya saya akan membuat karyawan main atau fungsi karyawan yang bisa dijalankan. Yang pertama, pilih video 3, klik kanan, pilih new, pilih Java class, lalu beri nama dengan karyawan main. Karyawan main. Agar fungsi pada karyawan main itu dapat dijalankan, maka kita akan menulis public static void main, yaitu yang disingkat dengan public static void main lalu tab. Di sini yang pertama saya akan membuat tampilan menu terlebih dahulu. Ini adalah tampilan menu dari program karyawan main. Selanjutnya saya akan membuat objek yaitu kelas karyawan, nama objeknya adalah karyawan1 sama dengan new, lalu kita menggunakan metode konstruktor yaitu karyawan dengan parameter pertama adalah nama karyawan, nama, posisi, dan hari kerja. Nama karyawan string menggunakan tanda petik yaitu namanya Rinky. Kemudian koma tanpa tanda petik karena integer, posisinya adalah 1 atau karyawan tetap. Kemudian per harinya dia telah bekerja selama 10 hari. Titik 2. Lalu di sini saya akan menampilkan data yaitu karyawan 1 titik data fungsi data. Fungsi tanpa return dan tanpa parameter tadi yang mempunyai yang ini. Selanjutnya saya coba jalankan dulu. Ini adalah hasilnya yaitu ada menu atau tampilan menu yaitu data gaji karyawan, kemudian nama karyawan Rinky diambil dari parameter new karyawan dari kontraktor yaitu Rinky, lalu posisinya adalah 1, lalu jumlah harinya adalah 10. Gaji per hari dan total gajinya merupakan perintah yang ada pada fungsi void. Perintah yang ada pada data void data. Selanjutnya, saya akan menggunakan metode mutator, yaitu metode yang mengubah nilai. Di sini saya akan mengganti, yaitu karyawan 1 titik set posisi sama dengan posisinya adalah saya ubah menjadi 2. Lalu saya tampilkan lagi datanya karyawan titik data karyawan 1 titik data. Lalu saya coba jalankan. Di sini yang awalnya dia berada di posisi 1 berpindah menjadi posisi 2 sehingga gaji per hari dan total gajinya juga berubah. Selanjutnya saya akan membuat objek baru lagi yaitu karyawan dengan nama objeknya karyawan 2 sama dengan new karyawan lalu namanya adalah Amei. Dia adalah posisinya magang atau 3, lalu kerjanya baru 1 minggu. Di sini saya akan menggunakan metode aksesor, yaitu metode yang cuma mengembalikan nilai. Di sini saya akan buat dulu supaya tampil, yaitu output. Lalu di sini adalah nama karyawan. Lalu supaya muncul, di sini saya tambahkan pengembalian atau metode aksesornya yaitu get
nama, get nama, seperti ini. Get nama karyawan 2 get nama. Objeknya adalah karyawan 2 get nama. Lalu kita coba kan. Jadi yang muncul hanyalah nama karyawan. Nama karyawan Ame yang diambil dari metode konstruktor dengan parameter nama karyawannya adalah Ame. Di get nama hanya akan keluar Ame. Ini saya akan menggunakan metode mutator lagi. Di sini saya akan mengubah hari kerjanya menjadi 20 hari kerja. Yaitu karyawan 2 titik hari kerja. Karyawan 2 titik set hari kerja. Set hari kerja yaitu 20 hari. Lalu di sini saya akan menampilkan lagi dengan memanggil data karyawan 2 titik data. Ini adalah hasilnya, yaitu pertama ada tulisan default data karyawan sampai dengan ini. Kemudian objek yang pertama adalah Rinki dengan parameter namanya Rinki, posisinya 1 dan jumlah kerjanya. Ini merupakan metode asesor tadi. Kemudian gaji per hari dan total gaji. Untuk menampilkan ini, saya menggunakan data tanpa parameter dan tanpa return. Kemudian saya mengubah posisinya dari 1 menjadi 2 menggunakan set posisi, yaitu metode mutator. Kemudian berubah juga, saya tampilkan lagi dengan data, void data. Saya membuat objek yang kedua, yaitu namanya Ame. Di sini saya memanggil Ame-nya saja dengan get nama, yaitu merupakan metode asesor. Kemudian saya panggil menggunakan data void data. Ini merupakan tampilan dari program.